Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifali Saputra. Sekarang ini saya bekerja di salah satu kantor pemerintahan di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Selain itu, saya juga sebagai seorang motivator, inspirator, dan seorang penulis. Ini adalah YouTube channel saya yang berisikan tentang motivasi, mimpi, inspirasi, literasi, journey, and IT. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang tips jitu memilih formasi CPNS yang tepat. Sebelum saya menjelaskan tentang tips jitu tersebut, saya ingin sampaikan kenapa saya cukup layak untuk menyampaikan hal ini. Saya merupakan peserta CPNS tahun 2019. Alhamdulillah pada tahun 2020 saya lulus CPNS, dan awal tahun 2021, tepatnya di bulan Januari, saya sudah mulai bekerja di kantor BKPSDM Kabupaten Kampar. Nah, teman-teman sekalian, salah satu hal yang diremehkan oleh kebanyakan pelamar adalah memilih formasi CPNS. Saya akan mencontohkan dengan sebuah kasus. Ada satu orang, dia mendaftar di instansi A atau daerah A. Dia mendapatkan skor SKD sebesar 360. Cukup tinggi bukan? Tapi dia tidak lolos karena saingannya lebih besar. Ada orang mendaftar di instansi atau daerah B. Dia mendapatkan skor 330. Tetapi dia lolos dan maju ke tahap selanjutnya. Nah, di sini teman-teman paham kan bahwasanya pemilihan formasi CPNS itu sangat penting dan tidak boleh diremehkan. Jadi di sini akan dibahas 8 tips jitu untuk memilih formasi CPNS. Nah, apa saja itu? Yang pertama adalah petakan beberapa kemungkinan formasi CPNS yang akan teman-teman pilih. Jadi teman-teman sudah tahu kan beberapa formasi apa saja yang bisa teman-teman masuki dan teman-teman mungkin inginkan. Jadi dibuat dalam sebuah Microsoft Word atau sejenisnya, formasi apa saja dengan detail jabatan, yang diterima apa saja, yang diterima berapa orang, unit kerjanya, dan kualifikasi pendidikan. Juga selain kualifikasi juga siapa saja yang berhak mengikuti itu, apakah cuman orang umum saja atau ada disabilitas juga. Nah, teman-teman nanti dapat gambaran secara umum tentang formasi-formasi yang layak atau mungkin teman-teman bisa pilih. Yang kedua adalah prediksi peluang kelulusan. Peluang kelulusan ini dihitung dari banyaknya jumlah yang diterima dibagi dengan jumlah pelamar. Untuk tahun ini dan tahun sebelumnya memang tidak ada berapa jumlah pelamar kecuali setelah selesai pendaftaran. Tapi teman-teman bisa menjadikan patokan tahun lalu jika formasi tahun ini sama dengan tahun lalu. Misal, Provinsi Riau mengadakan atau membuka lowongan CPNS untuk jabatan peranata komputer yang dibuka sebanyak 2 orang. Nah, tahun kemarin juga sama. Provinsi Riau juga membuka lowongan untuk peranata komputer sebanyak 2 orang. Dari situ teman-teman bisa melihat berapa jumlah pelamar dari tahun sebelumnya. Yang ketiga adalah jumlah formasi yang lebih banyak. Maksudnya, jika di instansi A ada formasi sebanyak 3 orang, di instansi B diterima 2 orang. Nah, secara angka tentu kita akan memilih yang menerima 3 orang dibandingkan 2 orang tadi. Yang keempat adalah peta persaingan. Jadi, dalam formasi CPNS itu ada runtutan-runtutannya. Misalnya, berapa jumlah penerima dan kualifikasi pendidikan apa saja yang bisa masuk ke dalam formasi tersebut. Dan apa hanya untuk disabilitas atau untuk umum atau untuk keduanya. Teman-teman perlu memahami peta persaingan di lowongan tersebut. Misal, di instansi A diterima 3 orang, tetapi boleh diikuti oleh 5 jurusan. Sedangkan di instansi B, formasinya menerima 2 orang, cuman yang diterima hanya 1 jurusan. Nah, saran saya, teman-teman pilih yang 2 orang tadi, karena hanya diikuti satu jurusan saja. Sedangkan yang 3 orang tadi, itu akan banyak persaingan, karena ada 5 jurusan. Bayangkan saja bagaimana sengit dan banyaknya persaingan di sana. Nah, yang selanjutnya adalah pilih instansi yang lebih rendah. Secara berurut-urut, instansi lebih tinggi itu dari kementerian,
dilanjutkan provinsi, selanjutnya adalah kota atau kabupaten. Semakin tinggi instansi tersebut, maka semakin banyak peminat dan pelamarnya. Bisa jadi karena gengsinya atau juga karena tunjangan yang lebih tinggi. Nah, yang selanjutnya adalah kemampuan masyarakat daerah tersebut dalam menjawab soal. Tidak bisa dipungkiri bahwasanya orang-orang daerah tersebut ketika mengambil CPNS maka dia akan memilih daerahnya sendiri. Mungkin karena keterbatasan waktu, biaya, dan lain sebagainya. Teman-teman harus memahami bagaimana kebiasaan atau cara menjawab orang-orang di sana untuk soal-soal CPNS. Sebagai perbandingan seperti ini. Misalnya, antara orang-orang di kota dengan orang-orang di desa. Tidak bisa dipungkiri bahwa secara umum orang-orang di kota pasti lebih bagus dan bisa menjawab soal CPNS dibandingkan orang-orang di desa. Dikarenakan yang pertama, kualitas pendidikan. Yang kedua adalah faktor pekerjaan. Kualitas pendidikan di kota itu jauh lebih baik daripada di desa atau di kabupaten. Yang selanjutnya, pekerjaan. Pekerjaan di kota itu lebih banyak mengandalkan pikiran dibandingkan kekuatan. Sedangkan di kabupaten, banyak juga pekerjaan yang mengandalkan kekuatan, contohnya dalam berkebun, bertani, dan sebagainya. Yang ketujuh adalah pilih instansi atau daerah yang jarang dipilih. Nah, ini bisa dilihat dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi teman-teman bisa melihat daerah sebelumnya dijadikan sebagai referensi untuk memilih formasi CPNS di tahun ini, agar peluang teman-teman itu semakin besar. Yang kedelapan adalah sesuaikan kemampuan dengan formasi yang dipilih. Jadi, sebagian instansi atau daerah itu melaksanakan CPNS dengan 2 tes saja, yaitu SKD dan SKB. Tapi sebagian lainnya ada melakukan tes tambahan, yaitu dengan tes fisik, tes praktek, dan wawancara. Jika teman-teman adalah seorang lulusan IT misalnya, namun tidak cukup cakap dalam melakukan wawancara ataupun praktek, nah saran saya teman-teman pilih instansi yang tidak menggunakan tes praktek atau wawancara. Tapi jika teman-teman adalah orang yang memang benar paham dengan praktek dan wawancara, atau memang di situ keunggulan teman-teman, makanya saya sarankan untuk mengambil instansi yang menggunakan wawancara dan praktek. Nah, itu adalah 8 tips jitu untuk memilih formasi CPNS. Teman-teman bisa menjadikan ini sebagai referensi, sebagai pengetahuan, sebagai rujukan untuk memilih formasi CPNS yang tepat dan benar. Jika teman-teman rasa video ini bermanfaat, silahkan di-share, di-like, komen, dan juga jangan lupa subscribe YouTube saya ini dan tekan tombol lonceng agar teman-teman tahu kapan saya update tentang video-video CPNS dan yang lainnya. Jika teman-teman ingin mengikuti saya, bisa melalui sosial media saya, yaitu Instagram saya, Facebook, dan lainnya, dengan melihat deskripsi di YouTube saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.